Wahada tsalits, dan ini yang ketiga, inilah Imam Ahmad Al-Muhajir punya putra Ubaidillah. Ya, Imam Ahmad punya putra Ubaidillah. Nah, aslinya namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi Imam Ahmad punya putra Abdullah. Kenapa disebut Abdullah? Dinamakan Abdullah. Ini nama pemberian dari ayahnya. Cuman lihat, nama Abdullah, hamba Allah, itu dirasakan oleh Imam Abdullah ini terlalu besar. Abah, nama Abdullah hamba, nggak pantas saya dipanggil hamba Allah, nggak pantas, terlalu besar, terlalu berat. Bawah lagi apa? Ubaidullah. Ubaid, tasghir dari Abdullah. Nama Abdullah, cuman beliau lebih suka dipanggil Ubaidillah. Kenapa? Malu. Bukan bangga dengan namanya, bukan. Malu. Nama dirasa besar, sementara dia merasa kecil. Inilah karakter Ahlul Bait. Bukan membanggakan sok. Nah. Ini satu contoh. Dari segi nama aja. Dari segi nama. Sudah tawadhu. Ya. Dari namanya sudah tidak mau dia. Ubaidullah. Nah, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa An-Nagib. Ubaidullah ini punya putra Basri, Jadid, dan Alawi. Nah, Alawi ini yang ketiga. Dari Alawi yang ketiga inilah turun-temurun dzurriyyah, keturunan yang akhirnya dikenal dengan nama Sadah Al-Ba'alawi, atau di Indonesia lebih dikenal dengan Habaib. Kalau di daerah Hijaz dikenal dengan istilah Ashraf. Ashraf, Syarif, Ashraf. Syarif itu daerah sana, Hijaz sampai ke Maroko, ya, itu dikenal Syarif. Atau Sayyid, Sada, Sayyid. Syarif, Ashraf. Cuman di Indonesia, ya, dari Hadramaut sampai ke Indonesia dikenal dengan panggilan Al-Habib. Sedangkan dari putra yang pertama dan yang kedua, Basri dan Jadid, itu hanya sampai abad ke-6 Hijriyah. Keturunannya dari mulai abad ke-4, 5, 6 sudah habis. Yang masih berlanjut adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetap Imam Ahmad dengan putra, dengan mantu, dengan cucu tinggal di Hadramaut. Ya, di mana tadi? Di Hajrain, kemudian pindah ke mana? Ke Kinda, ke Husaisah. Nah, baru setelah Imam Ahmad Al-Muhajir sampai umur beliau wafat, baru cucu, anak cucu sudah mulai memilih tempat keluar dari tempat yang dipilih oleh kakeknya. Ada yang pindah ke Tarim, ada yang pindah ke daerah-daerah lain di luar daerah yang dipilih oleh kakeknya. Milih keluar, merantau. Kenapa? Ya,
itu sudah menjadi suratan Allah, takdir Allah. Dalam Al-Quran dikatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Memang hobinya dari sebelum Nabi, bangsa Quraisy sampai keturunan Nabi itu sukanya apa? Rihlah, sukanya touring, sukanya apa? Musafir sana, musafir sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Nashrul ilmi wa da'wah ilallah. Itu hobinya. Jadi setelah Imam Ahmad wafat, mulailah ada dari keturunan, dari anak atau cucu yang pindah. Di antaranya ada yang pindah ke Tarim. Kira-kira itu di tahun 500-an, 520-an. Adapun orang yang pertama kali menduduki kota Tarim itu adalah Al-Imam Ali bin Alwi. Ali bin Alwi yang dikenal dengan panggilan Khali' Qasam. Khali' Qasam. Ini beliau bersama saudaranya yang bernama Salim, ini yang babat alas Tarim. Maka setelah itu Tarim mulai karena sudah ada penghuni, mulai berubah menjadi makmur sampai mendapat sebutan Tarim itu Tarimul Ghanna. Disebut Tarim Al-Ghanna, yang apa? Al-Ghanna itu yang indah, yang girang, yang riang. Dan mulailah di situ berkembang pesat. Ya, penduduknya bertambah, peradabannya semakin maju, kemudian pendidikan semakin maju, ekonomi semakin terus semuanya. Mulai pembangunan masjid, kemudian ribat, pondok pesantren, ya, tempat belajar. Tempat belajar dalam bentuk pesantren itu tidak ada di negara-negara lain, tidak ada. Adanya cuman di Hadramaut dan di Indonesia. Dan Indonesia pun sebelumnya tidak kenal Islam. Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang ulama-ulama Hadramaut melewati India, Gujarat, Malaka, masuk ke Sumatera, Aceh. Makanya Aceh dibilang apa? Disebut Serambi, teras Serambi Mekah. Itu karena masuk pertamanya dari sana. Yang membawa siapa? Yang membawa ya keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu hobinya. Mereka dagang. Seperti zaman sebelum Islam, Nabi Muhammad juga dagang. Berangkat ke Syam sebulan, balik lagi. Ya, nanti berangkat lagi, bawa dagangan. Siapa yang tidak sempat, tidak bisa, udzur untuk berangkat, ayo titip sini. Dijualkan di sana, nih, modal sekian, keuntungannya sekian. Dah. Begitu cara hidup mereka. Sehingga apa yang dihidupkan di sana lama-kelamaan dibawa ke tempat di mana mereka musafir, termasuk ke Indonesia. Apa yang ada di sana dibawa. Tradisi dibawa, ideologi dibawa, gaya hidup dibawa, sistem metode dibawa, sehingga kalau ditarik benang merah,
Ternyata Indonesia dan Yaman itu ada kemiriban, ada kesamaan. Karena apa? Karena memang nyambung. Jadi kenapa kita pilih satu materi yaitu Thariqah Alawiyah? Karena ada benang merah. Jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai kita tidak tahu. Karena apa? Ketidakpahaman kita akan berdampak, akan berakibat kedurhakaan. Ketika seseorang tidak tahu, tidak kenal orang tuanya, bisa jadi si anak akan menghina orang tuanya. Dan ini uquq, kedurhakaan. Sedangkan Allah dalam Al-Quran sudah memberikan peringatan keras. Wakhfid lahuma janahadzulli. Wakhfid lahuma janahadzulli. Wa qur rabbirhamhuma. Wa la taqul lahuma uffin. Wa la tanharhuma. Ini peringatan keras, itu kepada orang tua. Nah, kalau anak tidak kenal orang tuanya, tidak tahu orang tuanya, maka dia akan berbuat durhaka kepada orang tua. Sehingga, na'udzubillah. Ya. Nah, sama. Kita harus tahu, kita ini bangsa Indonesia. Dulunya tidak kenal Islam, karena Islam tidak lahir di Indonesia. Islam ada yang bawa ke Indonesia. Ya. Siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Siapa yang mengajarkan rakyat Indonesia itu akidah? Dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul, dikenalkan kepada Al-Quran, dikenalkan kepada sholat, dikenalkan kepada seluruh syariat. Kenalkan. Siapa? Kalau ditanya, oh Syekh Fulan, Imam Fulan, dari mana? Dari Mekah, belajar di Mekah. Tunggu, kenal Mekah dari mana? Hah? Apa Jibril datang ke Indonesia ngasih tahu tuh ke Mekah sana, ngaji di situ? Nggak ada. Ada yang datang dulu, diajarkan, dikenalkan, baru akhirnya berangkat. Siapa yang bawanya? Di sini jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai kita tidak tahu, karena ketidakpahaman itu akan berdampak kepada durhaka. Sedangkan durhaka ini dosa besar. Kalau durhaka kepada orang tua, itu masih bisa diampuni oleh Allah dengan pertobatan. Taubat selesai. Tapi durhaka kepada guru, na'udzubillah. Di sini kita perlu tahu. Ya, jadi sengaja dipilihkan ini. Apa Thariqah Alawiyah? Cuman sayangnya maklum karena kondisi saat itu memang tidak mendukung untuk banyak mendokumentasikan, menyimpan arsip-arsip yang berkaitan dengan Imam Ahmad Al-Muhajir dan keturunannya. Ya maklum kondisinya di tempat di Hadramaut kering gersang, tidak ada kertas, tidak ada ini. Ya mereka di sana belajar agama semuanya pakai ini. Semuanya dengan hati dan pikiran. Daya ingat itu yang dipakai. Semua disimpan di sini. Mereka kan meninggalkan Irak, tidak bawa apa-apa. Pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya apa adanya. Tapi subhanallah berkembang terus sampai akhirnya ya subhanallah. Sampai hari ini ya alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana apa yang disabdakan Nabi. Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Dalam riwayat lain, al-ilmu Yaman. Kau mau cari ilmu ke Yaman. Hikmah, ilmu yang dibarengi amal, adanya di Yaman. Al-ilmu Yaman, al-imanu Yaman. Kau pengen tahu iman yang ori,
yang asli tuh di Yaman. Semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel mau cari jabatan, mau cari kursi, mau rebutan kumpulin suara, nggak ada. Subhanallah. Bayangkan masyarakat Hadramaut sampai tahun 90-an, 99 sampai 2000-an, awal 2000, mereka tidak kenal yang namanya setrika. Setrika nggak kenal setrika. Nyetrika baju nggak ada ceritanya setrika baju. Jadi nggak disetrika, nggak disetrika. Justru aneh. Mereka menganggap aneh. Cih, kok disetrika? Apa sih itu sih gini-gini apa? Oh nyetrika baju biar apa? Biar jangan lecek. Mereka nggak kenal. Mereka cuci, dijemur, selesai. Kering pakai lagi. Terus, ya. Mereka mengatakan bahwa kau ngelicin setrika baju berapa menit itu? Kalau dipakai baca Quran itu dapat berapa ayat? Jadi nggak sempat mau majelis, mau ngobrol, ngomong kosong, mau main, nggak ada. Semua waktunya untuk Allah, untuk agama, untuk Quran, untuk ilmu. Jadi karena memang dari mulai Imam Ahmad Al-Muhajir masuk ke lembah Hadramaut, memang di situ kurang ada ya dokumentasi, pengarsipan dan sebagainya, memang tidak ada, sehingga informasi yang sampai kepada kita pun ya terbatas. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah masih nyambung, masih ada yang nyampe. Di antara keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, di situ ada yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Ini juga disebut dengan Jaddus Sada atau Abu Sada. Nenek moyang Sada ini Imam Muhammad Sahib Mirbat. Beliau punya putra yaitu Imam Ali dan Alwi. Alwi ini dikenal dengan panggilan Ammul Faqih. Sedangkan Ali ini adalah Abul Faqih, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam. Siapa Al-Faqih Al-Muqaddam? Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Nyambung kepada Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau dilahirkan di Tarim tahun 574 Hijriah dan wafat juga di Tarim tahun 653 Hijriah. Beliau Al-Faqih Al-Muqaddam ini yang disebut dengan pencetus Tariqah Alawiyah. Bukan asal, bukan tidak ada sebelumnya, bukan sebelumnya tariqah ini tidak ada, sudah ada. Cuman yang menampakkan, ya, yang mewujudkan, menampakkan ke permukaan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahalawi. Beliau berguru kepada seorang wali kutub, yaitu Syekh Abu Madian Al-Maghrabi, Maroko. Abu Madian, wali
luar biasa, sahib karamat dan seterusnya. Sehingga ya di Maroko beliau Al-Faqih Al-Muqaddam itu berguru kepada Abu Madian. Bayangkan dari Hadramaut ke Maroko, ente bisa bayangkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk menyambung. Untuk nyambung itu sampai jauh. Hal ini kok bisa kenal Al-Faqih Al-Muqaddam? Nah, kenalnya beliau ketika di Mekah, murid-muridnya Abu Madian ketemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, dari sinilah Al-Faqih Al-Muqaddam dengar ternyata di sana ada seorang guru besar, yaitu Syekh Al-Arif Al-Kabir Abu Madian. Maka Imam Muhammad bin Ali, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di sini berguru kepada kepada Syekh Abu Madian, sehingga kata muridnya Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang dikenal dengan nama Allamatud Dunya, Allamatud Dunya, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Beliau katakan aslu sumber daripada tariqah Sadah Al-Ba'alawi itu asal usulnya embrionya, asal usulnya embrionya itu adalah at-tariqatul madyaniyah, tariqahnya Abu Madian. Dipadukanlah oleh Al-Faqih Al-Muqaddam antara tariqah lewat gurunya, ini jalur sufi, ya, jalur sufi. Abu Madian ini nyambung dengan siapa? Dengan Imam Al-Ghazali, Ma'ruf Al-Karhi, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini muridnya Imam Ali. Sedangkan Al-Faqih Al-Muqaddam juga menerima jalur tariqah lewat ayah, kakek, terus ini jalur apa? Jalur Ahlul Bait. Ada jalur Ahlul Bait, ada jalur Sufi. Dua jalur ini dipertemukan oleh Allah pada satu titik, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nanti bisa dilihat dalam silsilah Ad-Dahabiyah, silsilah Tariqah Sadah Al-Ba'alawi. Ya, itu dilihat nanti. Ini tariqah apa? Ini jalur Ahlul Bait sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Dari jalur Sufi nyambung ke Al-Faqih Al-Muqaddam. Dari Al-Faqih Al-Muqaddam turun nyambung sampai kepada kita hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi ini semuanya berkah daripada perjuangan, berkat pengorbanan, perjuangan dan seterusnya. Jadi ini tidak mudah untuk keselamatan umat. Lihat bagaimana orang tua kita, guru-guru kita, ya, memperjuangkan, mengorbankan segalanya. Semuanya tidak peduli, susah. Daripada di Yaman, di Hadramut, mending di Irak, makmur, hijau, adem, dingin, subur, air tinggal keluar. Di Hadramut, di Hajren, mau minum, kita harus jalan kaki 5 kilo. Untuk ambil air minum, jalan kaki 5 kilo, balik 5 kilo, jadi 10 kilo jalan. Subhanallah. Yang enak, yang makmur, yang subur ditinggalkan, pilih yang ini. Ini. Kenapa? Aman. Kalau di sana rame. Begitu rame, akan banyak terkontaminasi, rusak nantinya. Di sini
aman. Siapa yang mau di sini? Gak ada, kecuali orang-orang yang betul-betul dia ingin bersih, ingin nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Faqihil Muqaddam itu nyambung kepada murid, kepada anak, cucu, terus anak cucu sampai kepada guru-guru yang kita temui, baik di Mekah atau di Madinah. Alhamdulillah. Jadi ulama-ulama dari kalangan Sada Al-Ba'alawi, baik yang awalnya tinggalnya di Tarim, cuman karena gejolak pada tahun 65, beliau-beliau pada menyelamatkan diri. Bukan kabur, bukan. Karena apa? Karena beliau-beliau yang diincar. Karena inilah tetap kembali kepada itu fitnah. Karena ingin dihabisi. Bagaimana menghabisi Islam? Habisi keturunan Nabi Muhammad. Karena apa? Ini yang akan terus. Ya, yang akan menelurkan inilah. Kalau yang ini tidak dibabat habis, ya terus. Beranak cucu, anak cucu, terus. Begitu ini diincar, maka larilah beliau-beliau ke Haramain. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Alhamdulillah kita disambungkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kepada beliau-beliau. Kita bertemu dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan alhamdulillah ketemu ijazah. Ya. Dan beberapa kali kita hadir majelisnya. Juga dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Mungkin di Indonesia kurang populer, tapi kalau di Afrika, siapa yang tidak kenal Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad? Karena memang rute atau haluan dakwahnya ke Afrika. Islam berkembang di Afrika. Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Sampai orang-orang negro, orang-orang hitam itu kenal Islam, kenal qasidah ya Arhamar Rahimin, ya Tawwab, ya Muhaimin, ya Salam. Beliau sama di Indonesia. Ya Arhamar Rahimin, ya Tawwab tub alaina, ya Allah bi'audih salimin, dan seterusnya. Ya. Kemudian pertama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Ini di Mekah. Kalau ini dua di Jeddah, satu di Mekah. Yang satu lagi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Semit, pengarang buku ini Al-Manhajus Sawi. Mertuanya Habib Omar bin Hafid, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau tetap memilih di Yaman, cuman tidak di Tarim tapi di Baydha, di tempat namanya Baydha di Hadramaut. Alhamdulillah, ini Rijalus Sada Al-Ba'alawi, satu angkatan ini yang masyhur. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita disambungkan oleh Abuya kepada beliau-beliau, dan alhamdulillah benang merah ini nyambung. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana gaya hidup mereka. Bagaimana perjalanan hidup mereka dari mulai kecil satu persatu. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, dimulai dari
Sayyidina Ali, sekilas tentang Sayyidina Ali, kemudian lanjut dengan Sayyidina Husain, kemudian lanjut dengan Imam Ali Zainal Abidin, terus ya bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Imam Husain, bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana putranya, terus sampai kepada guru-guru yang kita temui, supaya kita betul-betul tahu bahwa oh ini loh figur-figur atau sosok-sosok ulama dari kalangan Sada Al-Bahlawi. Setelah kita kenal orang-orangnya, tahu pendidikannya, guru-gurunya, kitab-kitab yang dibacanya apa, tahu, kita lihat apa sebetulnya thariqah alawiyah, supaya ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini tidak salah jalur. Jangan sampai tertarik dengan gemerlap atau fata morgana di kanan kiri kita, karena ini semuanya akan menarik perhatian kita sehingga kita tidak lagi fokus kepada tujuan utama hidup kita, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lewat tariqah As-Sada Al-Ba'alawi atau tariqah Alawiyah, kita akan diantar oleh para ulama sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya man bina rahim wa fadluhu amim. يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الهتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزن كما كزدت وجود كما كجدت أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي للخلائق وللورى ننافيك نرائي للخلائق وللورى ننافيك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا اللوضات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي.